Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, maha suci Allah yang menguasai alam jagat ini. Zat yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bahkan lebih daripada itu, tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semuanya itu di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, karena Rasulullah pernah bersabda, "Man sholla alaihi wajabat lahu saufaati." Siapa yang senantiasa bersolawat kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Buang Air dan Hikmahnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa buang hajat atau buang air merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari. Islam telah mengajarkan umatnya mengenai adab-adab ketika buang air, seperti mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang. Maksudnya, tidak buang air sembarangan, khususnya di tempat orang berteduh, tempat berkumpul, di bawah pohon yang sedang berbuah, di jalanan, lubang hewan, dan lainnya. Karena tidak bisa merugikan makhluk lain, sedangkan Islam sendiri melarang untuk merugikan siapapun. Kemudian tidak membawa masuk apa saja yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, karena Nabi Muhammad mengenakan cincin yang ada tulisan Rasulullah, namun jika beliau masuk ke toilet maka beliau melepasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air, karena Nabi bersabda, "Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika buang air besar ataupun buang air kecil." Tidak mengobrol ketika buang air besar. Nabi bersabda, jika 2 orang buang air besar, maka setiap dari keduanya bersembunyi dari orang satunya, dan keduanya jangan mengobrol karena Allah membenci hal tersebut. Selain mengarahkan cara buang air yang baik dan benar, Islam pun tak luput dari cara mensucikannya atau berstinja usai buang air. Berikut adab istinja sesuai isyarat, seperti berdoa saat masuk ke toilet. Doanya seperti Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal koba'its, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan iblis, jantan dan betina. Doa ini dipanjatkan sebelum melangkah masuk. Hikmahnya supaya kita terhindar dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan, termasuk
mencegah diri berhayal yang tidak baik-baik. Selain itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan, menjaga alat kelamin dari perbuatan keji dan hina seperti zina. Masuk kamar mandi atau toilet mendahulukan kaki kiri. Buang air di lubang yang seharusnya, bukan di dinding atau di lantai. Jongkok saat buang air, menuntaskan keluarnya kotoran. Tidak perlu menunda kotoran di dalam tubuh. Bisa bantu dengan mengelus perut atau menekan area tertentu supaya lebih lancar, supaya terhindar dari penyakit akibat sisa kotoran yang menumpuk. Kemudian membaca doa keluar toilet, yang doanya Alhamdulillahillazi azaba anni al-aza wa afini, yang dimana artinya bahwa segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan mensehatkan aku. Ada 3 macam cara melakukan istinjah, seperti menggunakan 3 buah batu atau bisa diganti dengan 3 lembar tisu. Namun jika dirasa masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga berjumlah ganjil, 5 atau 7 dan seterusnya. Ini dilakukan apabila tidak ada air atau ada air yang tersedia tapi hanya cukup untuk diminum. Kemudian menggunakan 3 lembar tisu atau batu terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan menggunakan air. Cara istinja yang ketiga ini adalah yang terbaik. Batu atau tisu berfungsi untuk menghilangkan wujud najis sekaligus menghilangkan bekasnya. Air yang akan menyempurnakan sucinya dari najis. Kemudian juga ada syarat diperbolehkannya benda untuk beristinja selain batu, yaitu selain batu bisa menggunakan tisu, kayu, daun kering, atau benda sejenis yang digunakan untuk bersuci. Harus dengan material yang suci dan tidak terkontaminasi dengan najis. Kemudian benda yang digunakan harus benda padat, bukan benda cair atau lembek. Usahakan dengan benda yang tidak mudah hancur. Benda memiliki permukaan yang kasar yang bisa mengangkat najis. Tidak sah jika beristinja dengan kaca atau benda sejenis permukaan halus. Tidak bersuci dengan benda terhormat seperti tulan, makanan, benda yang tertulis asma Allah, dan beragam materi agama lainnya. Mungkin itu ceramah singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.